Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis. Kali ini saya kedatangan tamu, yaitu laptop Lenovo ThinkPad, teman-teman. Jadi keluhannya itu laptopnya lemot, harddisknya rusak. Akhirnya dia beli SSD baru, dan kita akan install ulang di SSD baru ya. Nah, sebelum install ulang, teman-teman harus punya master bootable Windows ini yang sudah masuk ke flashdisk yang sudah dibuat bootable. Nah, untuk cara membuat bootable Windows ke flashdisk ya, teman-teman bisa cek di deskripsi atau di playlist channel Logitech ID ya. Nah, apa sih perbedaannya install Windows 10 di SSD dan di harddisk? Sebenarnya sama saja, hanya perbedaannya kalau misalkan kita install di SSD itu lebih cepat. Terus untuk keamanan data kita tinggal format, tinggal delete gitu kan, karena SSD baru itu kan belum ada datanya gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, cara installnya yaitu teman-teman klik tombol power, langsung tekan-tekan F12 untuk laptop Lenovo ya. F12 untuk laptop Lenovo ThinkPad. Acer F12 ya. Terus Asus ESC, terus laptop HP pakainya ESC, laptop Toshiba pakainya F12. Agar apa? Agar masuk ke sini. Karena masing-masing laptop sendiri beda-beda ya tombol boot menunya. Tapi untuk teman-teman misalkan laptopnya berbeda, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya untuk masuk boot menu ini. Tanyakan aja, Mas, cara masuk ini gimana gitu, boot menu. Nah, di sini kan Windowsnya ada di flashdisk ya, jadi teman-teman silahkan arahkan pakai keyboard tanda panah bawah ya. Di sini saya pakai flashdisk verbatim untuk menginstal Windowsnya. Ini teman-teman tinggal diarah-arahkan saja pakai keyboard ya. Pilihnya yaitu pakai enter. Kalau udah dipastikan silakan enter, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Akan muncul tampilan Windows, bengong dia. Nah, ada loading ya. Silahkan ditunggu, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Tampil layar biru, yaitu penawaran pemilihan bahasa, mengatur waktu, dan bahasa pada keyboard. Kalau ini sih saya biasanya langsung next saja, karena untuk di sini atau bahasa ini bisa diatur ya. Nah, di sini akan ada refer nih, refer your computer ini untuk membackup data bisa ya. Bisa. Tapi kita akan menginstal ulang. Jadi kita klik install now. Oke, ditunggu lagi. Nanti akan muncul tampilan layar putih. Dan seperti ini layarnya ya, tampilannya. Mana? Aduh, lama ya. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal klik aja I don't have a product key. Tenang aja, jika misalkan Windowsnya bawaan ori, meskipun kita klik I don't have, tetap ori nanti hasilnya ya Windowsnya. Teman-teman silahkan next saja, pilih Windows 10 yang versi home agar lebih ringan gitu teman-teman ya. Silahkan next dan tunggu sebentar, lalu teman-teman jangan lupa checklist. Kalau nggak di checklist nggak bisa di next ya. Silakan di checklist dulu dan pilih next, lalu kita pilih custom ya. Nah, di sini, nah kalau SSD baru kan, harddisk baru seperti ini teman-teman, belum ada datanya ya, jadi kita nggak perlu mikirin data, langsung format aja atau delete gitu ya. Kalau ini langsung klik new saja, karena tadi udah saya delete ya. Klik new lalu pilih OK, maka akan muncul 3 partisi ya. Nah, 3 partisi ini jadi otomatis terbagi. Partisi 1, 2, dan 3. Partisi 1 itu untuk sistem recovery, partisi 2 yaitu untuk sistem booting ya, dan partisi 3 itu untuk local disk C. Sebelum teman-teman klik next, teman-teman pilih dulu local disk C nya.
di sini pastikan ya agar Windowsnya letaknya di local disk C. Kayak gitu, diklik dulu. Kalau udah dipastikan silakan next. Maka proses install Windows 10 ke SSD sedang berlangsung ya. Jadi di proses ini kecepatannya tergantung spesifikasi laptopnya juga ya. Tapi kebanyakan kalau misalkan install Windows 10 di SSD itu lebih cepat teman-teman. Biasa install Windows 10 di harddisk itu memakan waktu 30 menit, di SSD hanya 15 menit saja ya. Karena ini saya percepat jadi terlihat cepat ini teman-teman. Terlihat cepat ya videonya. Sebenarnya perbedaan harddisk gitu dengan SSD itu jauh ya, jauh lebih cepat SSD. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan SSD yaitu kekurangan harddisk yaitu lambat ya, lemot gitu. Kelebihan SSD cepat, tapi kelemahan dan kelebihan ada. Kelebihan harddisk, dia ketika mau rusak dia itu sekarat dulu. Ibarat manusia ketika mau mati sekarat dulu lah. Jadi kalau misalkan ada data penting kita bisa membackupnya terlebih dahulu. Nah kalau SSD kalau misalkan mau mati dia langsung mati teman-teman, nggak ada sekarat-sekaratan. Jadi kalau misalkan ada data gimana mau nge-backup gitu, kebaca juga enggak. Seperti itu teman kekurangan SSD ya. Jadi jangan dianggap sempurna, tentu tidak ada yang sempurna ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Maka saran saya untuk penyimpanan kita fokus ke harddisk. Kan ada pasang SSD dan pasang harddisk. Nah itu penyimpanan fokus ke harddisk. Itu teman-teman. Nah nanti akan muncul seperti ini ya ketika restart. Maka dia balik lagi ke ini, ke penginstalan awal tadi teman-teman, seperti ini. Andai teman-teman mengalami seperti ini ya, bentar. Nah seperti ini. Nah tampil biru seperti ini teman-teman, jangan di next lagi, nanti diulang-ulang lagi installnya, ini enggak selesai-selesai ya. Jadi ini itu teman-teman harus di klik cancel ya, klik cancel lalu cabut flash disknya. Ini tuh masih bootingnya ke flash disk ya, di cancel langsung cabut. Ketika kursor hilang flash disk cabut ya, kursor hilang flash disk cabut. Nah seperti itu, nanti bootingnya akan langsung ke SSD bukan ke flash disk lagi. Ini gara-gara flash disk masih nyolok, jadi bootingnya bolak-balik ke situ. Nanti kapan selesainya ya, ada sebagian teman-teman juga ada yang belum tahu. Jadi kemarin pas kok saya udah install katanya, tapi ini saya udah install 3 kali bolak-balik ke sini karena flash disknya belum dicabut teman-teman gitu ya. Itulah solusinya ya untuk teman-teman yang belum tahu gitu, harus dicabut si flash disknya. Kalau dicabut dia nanti langsung otomatis booting ke SSD bahwa penginstalan sudah selesai, tinggal nunggu konfigurasi servisnya ya. Saya sarankan teman-teman pilih United States ya, jangan United Kingdom. Kalau United Kingdom ketika kita ngetik kadang ada huruf yang tertukar fungsi. Jadi saya sarankan United States. Oke, di sini silakan next lagi, silakan yes aja ya, next. Lalu skip, klik skip.
Lalu selanjutnya teman-teman jangan disambungkan ke internet terlebih dahulu, meskipun teman-teman ada koneksi internet WiFi gitu ya. Saya sarankan jangan dikonekkan terlebih dahulu. Klik aja I don't have internet ya. Klik aja I don't have internet. Dan klik lagi yang di bawah ini continue with limit setup ya. Selanjutnya teman-teman isikan nama di sini, terserah ya, mau ayam goreng mau bebek panggang, terserah ya, karena ini laptop orang jadi saya kasih nama user saja. Oke, tinggal di next. Untuk password saya sarankan nanti saja ya bikinnya, karena untuk password sendiri bisa dirubah dan nama juga bisa dirubah nanti kalau misalkan sudah laptopnya sudah bisa masuk Windows ya. Silakan teman-teman ditunggu saja. Oke, di sini teman-teman silakan klik Mang Asep. Nah, Mang Asep klik, terus di tampilan seperti ini silakan klik not now ya. Ini tawaran Cortana, kita nggak perlu Cortana ya. Selanjutnya akan loading lagi, akan loading seperti ini, nanti layarnya akan hitam. Hitam itu loading ya, bukan mati, dia layarnya hitam loading ya. Emang normalnya seperti ini teman-teman, ada tulisan hai gitu, hai juga, we're getting everything ready for you. Nah, ini ditunggu saja ya, ini kurang lebih 1 menit atau 2 menit lah ya, nanti akan masuk Windows sendiri. Untuk teman-teman nih yang lagi lihat tutorial ini, jangan lupa sambil ngopi, sambil ngemil, jangan sambil mandi nanti basah laptopnya ya. Apalagi sambil apa ya, sambil ngeliatin ya pastinya ya. Nah, nanti teman-teman nanti akan masuk Windows desktop di sini. Di sini itu sudah bisa ya, sudah akhirnya sudah finish gitu. Paling selanjutnya teman-teman itu install driver dan setting Windows 10. Selanjutnya install aplikasi, udah beres ya. Itu aja. Untuk cara install driver cek di deskripsi. Untuk aplikasi apa aja sih yang diinstal cek di deskripsi saya ya. Untuk cara setting Windows 10 setelah install ulang cek di deskripsi saya ya. Ada, sudah saya siapkan, silahkan cek. Oke teman-teman, tutorial infonya mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa membantu, semoga bisa menambah wawasan. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.